Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ikoma Widya Kusuma. Di sini semua tutorial pasti ada buat tugas. Masuk ke tugas virtual cloud computing yang diberikan langsung oleh Pak Gigi. Oke, kita langsung masuk dalam tugasnya. Di sini saya menggunakan virtual machine yaitu Oracle VirtualBox, di mana saya juga menggunakan dua buah OS yaitu Ubuntu versi 18, yang mana keduanya ini, yang pertama ini, OS yang pertama adalah digunakan untuk penginstalasi Vesta-nya. Kemudian yang kedua adalah untuk instalasi web servernya. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan adalah penginstalasian Vesta seperti tugas minggu lalu. Kemudian penginstalasian LAM atau yang biasa disebut juga Linux, Apache, kemudian MySQL serta PHP. Nah, itu kita install di web servernya. Untuk instalasinya kalian bisa cari di internet ataupun di ChatGPT. Ya, yang pertama-tama kita akan membuka CMD untuk mengetahui IP kita, IP dari Windows. IP config. Ya, bisa kita lihat bahwasannya IP kita, IP saya atau IP versi 4 saya adalah 192.168.168 dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, ini akan kita gunakan dalam pengaturan IP statik di dalam virtual machine kita. Ya. Oh ya, saya lupa juga bahwasanya kita di sini saya menggunakan networknya keduanya menggunakan bridge, tidak menggunakan NAT ataupun tidak menggunakan host only. Jadi keduanya menggunakan bridge dan hanya menggunakan satu buah adapter. Oke, mungkin saya akan menunjukkan cara melihatnya itu ada di setting, kemudian di network. Kita bisa lihat bahwasannya ini bridge adapter untuk web servernya, sedangkan untuk Vesta-nya juga bridge. Saya dua-duanya menggunakan bridge. Oke, lanjut ke dalam Vesta dan web servernya. Yang pertama-tama adalah melihat if config kita terlebih dahulu. Ini mohon maaf sebelumnya karena keyboard eksternal saya butuh effort lebih untuk menekan karena beberapa buttonnya rusak. Nah, bisa kita lihat bahwasannya di sini inet saya adalah 192.168.1.2, sedangkan yang di web servernya 192.168.1.3. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena ini sudah saya setting menjadi IP statik. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita bisa menggunakan yaitu namanya adalah menggunakan yang namanya yaitu menggunakan yang namanya netplan. Di mana netplan ini dapat membantu kita dalam mengubah IP kita untuk menjadi statik. Nah, cara pembukaan netplan ini untuk secara defaultnya Ubuntu 18 sudah terinstall ataupun sudah ada yang namanya netplan. Jadi sehingga kita tidak perlu instalasi lagi dan hanya kita langsung bisa menggunakannya. Yang pertama-tama adalah membuka itu dengan cara C. Kita bisa menggunakan cd etc netplan. Ini untuk membuka file atau folder dari netplan-nya. Kemudian setelah itu kita bisa ls. Kita bisa lihat bahwasanya sudah ada installer config YAML-nya. Nah, untuk itu kita juga perlu untuk mengedit dengan cara menggunakan perintah nano 00 script installer config YAML. Nah, ini sudah saya edit. Di sini by default hanya terdapat beberapa teks, tidak sekompleks ini. Yang perlu kita edit adalah di bagian ini,
di bagian DHCP for-nya ini yang by defaultnya adalah yes atau true, kita ubah ke no. Kemudian addresses-nya ini by default ini tidak ada, kita tambahkan addresses 192.168.1 dan 2. Nah, dari mana kita mendapatkan IP ini? IP ini kita dapatkan itu kita bisa bebas memilih ataupun berkreasi untuk pembuatan IP ini. Namun saya lebih memilih dengan memirip-miripkan dengan yang ada di Windows, yang mana 192.168.1.8. Jadi saya menggunakan 192.168.1.2 dan /24. Nah, untuk gateway-nya ini by default tidak ada, jadi kita tambahkan. Gateway-nya ini kita samakan dengan yang ada di Windows. Nah, kemudian ini ada name servers, by default yang nggak ada, jadi kita tambahin name servers. Kemudian address-nya ini kita jadiin 8.8.8.1.1.1.1. Sama halnya dengan yang ada di web server. Ini kita juga bisa edit juga. Pertama-tama adalah kita buka folder netplan-nya, ls, dan kita edit dalam isinya dengan cara nano 00 strip installer tadi. Ya, bisa dilihat bahwasanya isinya sama, namun yang membedakan hanya di IP-nya saja. Nah, yang saya edit adalah di DHCP, kemudian di address ini IP-nya saya juga berkreasi. Nah, untuk yang di Vesta itu adalah .2, ini 192.168.1.2, sedangkan yang di addresses di web server ini saya menggunakan .3. Nah, untuk gateway-nya sama, yaitu 1.1, sama seperti yang di Vesta-nya. Addresses di bawahnya juga sama, yaitu 8888 dan 1111. Oke, kalau sudah bisa kita save. Kemudian di sini juga bisa kita save. Kita clearkan supaya lebih bersih tampilannya. Nah, setelah itu, setelah IP-nya statis telah dikonfigurasi, maka kita akan mencoba melakukan ping untuk mengetes apakah IP itu sudah terhubung satu sama lain dengan cara ping 192.168.1. Tadi yang sebelah sini ada 3. Oke, kita ping ya. Oke, ping sudah berjalan dengan normal, berarti terhubung ya. Oke, kita coba yang sebelah sini. Jika di Vesta-nya ini sudah dapat mengeping atau menghubungkan ngeping yang web server, otomatis web server kalau mengeping ke Vesta terhubung seperti itu. Kita clearkan karena saya adalah orang yang tidak suka berantakan. Jadi semua harus di-clearkan. Ya, kemudian kita akan coba membuka dari web browser Windows kita. Di sini kita ketikkan link kita, IP kita, yaitu 192.168.1.2. Ini untuk Vesta-nya. Untuk Vesta-nya kan kita di 192.168.1.2 untuk Vesta-nya. Kalau untuk web server itu .3. Kemudian .2 8083 itu adalah port untuk Vesta. Oke. Nah, bisa langsung kebuka karena saya tidak perlu login lagi karena password sudah saya save untuk di web browser saya. Mungkin teman-teman belum langsung masuk ke sini atau akan melalui proses untuk login terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman sudah menge-save, maka tidak perlu login lagi. Oke, bisa kita lihat di sini kita sudah masuk ke halaman Vesta-nya, dashboard Vesta-nya. DNS di sini saya menggunakan kimiapharma.co.id. Kalau teman-teman ingin menambahkan, bisa menambahkan sendiri, namun saya karena sudah memiliki, kita bisa edit ya di sini. Nah, ini untuk pengisiannya saya menamakan kimiapharma.co.id. IP address-nya kita samakan dengan IP yang ada di web servernya. Nah, IP address-nya. Teman-teman kalau misalkan mau buat, oke, mungkin saya akan buat komang
misalkan ini Komang ACID, kemudian IP address-nya kita samakan dengan IP web browsernya, yaitu 192.168.1 dan 3. Oke, ini hanya simulasi saja. Kita berlanjut ke kimiafarma.co.id ini. Ya. Ini kita lihat bahwasanya IP-nya ini, kemudian domainnya adalah ini. Oke, teman-teman, bagaimana jika kita coba untuk mengakses kimiafarma.co.id ini? Mungkin kita akan akses terlebih dahulu dengan cara kimiafarma.co.id. Di sini saya sudah menginstalasi Apache 2 ataupun LAM atau Linux, Ubuntu Linux, kemudian Apache, kemudian MySQL dan PHP. Sehingga ketika saya mengetikkan kimiafarma.co.id, itu kan seharusnya kita mengarah ke halaman Kimia Farma atau apotek Kimia Farma. Namun karena saya sudah mengkonfigurasi IP statisnya, jadi ini langsung tampil untuk konfigurasi Apache 2-nya. Secara sekaligus teman-teman yang sudah saya jelaskan bahwasanya teman-teman bisa menginstalasi LAM atau Linux, Apache, MySQL dan PHP-nya di web server. Di sini mungkin saya akan mengecek statusnya. Nah, sistemctl status Apache ini karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Saya hanya perlu mengetes atau mengecek statusnya. Teman-teman yang ingin menginstal mungkin bisa cek di internet ataupun ChatGPT untuk sumber-sumbernya. Itu banyak sekali. Ya. Apache yang ini running atau aktif juga. Jadi pantas kalau misalkan tampil ketika saya mengetikkan kimiafarma.co.id. Kemudian kita juga bisa lihat di sini mengenai tentang mungkin saya akan menjelaskan atau memberikan langsung saja cara penginstalasiannya. Di sini yang pertama kita lakukan di web server ini, di OS web server bukan di Vesta, itu adalah apt update nn apt upgrade y. Kemudian install Apache, kemudian pengecekan status Apache, kemudian install MySQL server, kemudian penginstalan PHP, dan selesai. Itu untuk penginstalan LAM-nya. Oke, kita lanjut lagi ke web browsernya. Di sini kimiafarma.co.id kita munculnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau PHP-nya? Apakah muncul? Kita lihat di sini PHP info. Sini kita kasih info.php. Nah, PHP versionnya muncul sesuai request dari Pak Gigih, dimana kalau bisa sampai PHP-nya muncul. Nah, untuk memunculkan PHP-nya ini kita perlu setting di dalam OS dari web servernya. Sini kita bisa cek bahwasanya untuk mengeceknya itu ada di cdvar www, kemudian ls, nah ada HTML, kemudian di sini cd HTML, kita buka HTML-nya, kemudian kita bisa menggunakan nano untuk karena by defaultnya di sini tidak ada PHP infonya, sehingga kita perlu memasukkan PHP infonya secara mandiri atau sendiri dengan cara seperti ini, kawan-kawan.
sebentar karena keyboard saya bermasalah, jadi saya mungkin tidak harus mengetik lagi. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk apa? Untuk menambahkan info PHP, karena untuk memunculkan PHP tadi itu kita perlu mengetikkan nano info PHP. Setelah kita ketikkan maka akan muncul teks. Nah, ini by default tidak ada. Ini kita tambahkan secara manual, yaitu buka kurung siku, tanda tanya PHP, PHP info, buka kurung, tutup kurung, titik petik, koma, dan tanda tanya dan tutup siku kurung. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, tugasnya sudah selesai. Kurang lebihnya ya seperti ini. Bisa kita lihat bahwasanya sudah terhubung satu sama lain. Ya, baik. Mungkin sekian dari penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika tidak paham boleh komen di bawah, saya akan menjelaskan sampai paham. Terima kasih. Saya Komang Widya Kusuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.